Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan jami'il asatid, para hujjah, para orang tua, bil khusus ketua musalla Baitus Sholihah Al-Karam Asad Muhammad Nur Ali, Al-Ustaz Ahmad Maulana, Bapak Muhammad, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini ila annahu qad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya fi taatillah wa rasulih bi anwa'il ibadah. Tidak ada daya di dalam melaksanakan taat patuh kepada Allah dan Rasul, dan melaksanakan ibadah dan melakukan amal kebaikan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya untuk melakukan taat patuh akan perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Salat ringan apa berat, Bu? Ringan. Ketika panggilan azan telah memanggil kita, yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, yang mengharap ampunan dan redha-Nya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan kebahagiaan kelak nanti di dalam akhirat. Dia penuh dengan keikhlasan memenuhi panggilan Allah. Salat itu adalah ibadah yang gampang dan ringan, tapi berat di dalam melakukan. Ada gak Bu, Ibu sembahyang kali panggul beras? Enggak. Cuman bawa mukena doang, beratnya mukena berapa sih? Tapi mengerjakannya itu berat. Kenapa? Paling utama amal ibadah orang yang ingin dekat dengan Allah adalah payuksir minas sholah, maka perbanyaklah kita untuk melaksanakan sholat. Ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku minta amalan. Dengan amalan tersebut, jika aku mengerjakan, menyebabkan aku masuk surga. Ini sahabat minta amalan, dengan amalan itu bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Alaika bikasratis shalah fa innaha la mislalaha. Apa kata Nabi? Banyaklah engkau sujud, yakni melaksanakan sholat.
Sungguhnya ganjaran sholat tidak ada tandingannya. Yang tahu hanya Allah. Pasti ganjarannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda-tunda. Segera. Wasari'u la maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surah Al-Imran. Segeralah kalian mencari ampunan Allah dan derajat yang sangat tinggi nanti di dalam surga. Ketahuilah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Jadi tidak ada daya di dalam melakukan perbuatan taat. Melaksanakan sholat, ini gerakan hati Allah, diberikan kekuatan bisa melaksanakan sholat. Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak bisa sembahyang. Tapi berapa banyak orang yang sakit, yang sakit. Kalau lagi sembahyang dengkulnya nggak bisa dilipet, sampai sembahyang melonjor di atas sajadah. Alhamdulillah, karena iman panggilan Allah. Betul. Berapa banyak orang yang kaya-kaya nggak keluarin zakat, infak sodako. Kenapa tukang nasi uduk cuma setangklek, 2 tangklek? Untung sekarang besok agak ada, bukan sekedar bakal makan, tapi rajin banget sedekahnya. Karena Allah kepengen dia dapat keredoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kepengen hambanya nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Itu perbuatan taat, kita baca Quran, tahmid, zikir, hadir ke majelis ilmu ini, itu dorongan iman dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula, dengan apa? Wala quwwatan, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, bitarkil maksiatin, dengan meninggalkan maksiat. Kalau taat, insya Allah mudah gampang kita kerjain. Tapi kalau buat maksiat, untuk ninggalin ini sulit, kecuali pertolongan dari Allah. Apalagi yang namanya mulut, Bu, ya. Mulut kagak bertulang. Ya, Bu. Ada sesuatu yang kira-kira aneh, kita omongin nggak? Omongin. Tuh. Lagi bulan puasa, jujur banget. Sudah luar biasa, udah selesai bulan puasa, masya Allah, lemes batu mulut. Ya gak? Na'udzubillah min gitu. Orang masuk neraka dengan sebab lisan, tidak dijaga, hancur tuh amal ibadah kita. Baik itu haji, umroh, puasa, sholat, zakat, semuanya dengan sebab lisan kita. Harus kita jaga lisan kita. Jangan sampai amal ibadah kita hilang, tidak ada pahalanya. Tuh paling berat ninggalin maksiat. Ninggalin maksiat. Apalagi tinggal di Jakarta ataupun di kota-kota besar, kalau nggak pandai bersyukur, kalau nggak milih temen yang ngajak, yang ngingetin kita di dalam berbuat baik, itu macam-macam. Apalagi kita lagi jaya, lagi kaya, lagi seneng, itu banyak banget temennya. Bukan saudara, ngaku saudara, nggak nyari temen, pada datang. Duit itu laksana madu. Jangankan manusia, semut aja berebutan. Betul? Kalau ibu pengen tahu teman sejati ketika ibu lagi susah. Lagi susah. Kalau lagi susah, Bu, jangankan temen, setannya kabur sama kita. Setan ogah godain. Minta kekuatan, pertolongan dari Allah untuk melakukan taat patuh kepada Allah dan meninggalkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, melewati langit pertama, kedua dan ketiga sampai langit yang ketujuh. Nabi ngelihat anna Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wasalam jalisan inda babil jannati ala kursi bin Jubaril Akhdar. Ketika Nabi Isra Mi'rajkan di langit yang ketujuh, Nabi melihat Khalilu Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim sedang duduk di kursi goyang terbuat dari emas dan yakut permata, batu permata, sedang duduk di kursi goyang. Nikmatnya dun, berapa banyak orang-orang nggak bisa tidur, ngeluarin duit jutaan beli obat biar bisa apa? Biar bisa tidur, biar tenang. Kita sebagai umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nggak bisa tidur gimana Pak Ustadz? Biar bisa merem, gampang. Ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, baca Quran dah. Baru doain. Nguap mulu. Betul? Gampang nggak? Nggak perlu ke dokter, nggak perlu beli obat di apotek, cukup berwudu, melaksanakan sholat, baca Quran, tidur. Makanya emak kita orang dulu tuh kalau tidur gampang bener, tidur di atas sejadah masih kamu kena. Betul gak? Emak kita tuh pules banget tidurnya. Kenapa? Jiwanya tentram. Tuh orang kalau jiwanya tentram enak, makan enak, tidur pules. Itu orang yang bahagia. Alhamdulillah, karena buat ibadah. Ketika Nabi bertemu dengan Khalilullah Ibrahim, Nabi tanya, ya Jibril, man huwa yajlisu ala kursi. Nabi tanya, ya Jibril, siapakah dia duduk di atas kursi? Di atasnya Arsy Rahman, di bawah surga Jannatin Firdaus. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, huwa Khalil Ibrahim, itu kekasih Allah yang bernama Nabiullah Ibrahim. Allah angkat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim nengok, nengok ngelihat Nabi, Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ya Ibrahim. Dibalas Nabi Ibrahim, assalamu alayka ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertemuan Nabi Ibrahim dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dia bilang? Ya Muhammad, mur ummataka fatughsil min girasil jannah fa inna arduha wasiatun wa tarbuha thayyibatun. Ya Muhammad, kirim salam kepada umat engkau, banyakinlah pohon-pohon yang rindang dan banyak buahnya nanti di dalam surga. Ketahuilah surga itu sangat luas, debunya luas daripada langit dan bumi, penghuninya dikit, debunya wangi. Bayangin aja, debunya wangi. Tuh yang namanya surga, ketika seseorang akan masuk ke dalam surga, itu hawa sejuk, itu udah terasa perjalanan 1000 tahun. Bu, yang namanya surga, hawa sejuk surga itu telah didapatkan, hawa sejuk dan wanginya tuh debu surga, perjalanan 1000 tahun. Coba kalau orang rumahnya di Priuk, panas gak? Kakara masuk ke daerah kebagusan ini, adem gak? Sedangkan Bogor masih jauh, masih 67 kilo lagi. Tapi
hawa sejuk dapatkan. Bagaimana nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah. Kemudian Nabi SAW berkata, "Wa ma ghirasul jannah ya Ibrahim?" Apa sih pohon yang rindang dan banyak buahnya di dalam surga itu? Faqala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi riwayatin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang kita ucapkan gampang dan mudah, dan lisan kita sangat gampang dan mudah mengucapkannya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat inilah yang paling dicintai oleh Allah. Ataupun kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah tanamkan satu pohon nanti di dalam surga. Sekali tanaman dia kita tanam ketika ada di dunia dari amal-amal soleh, nanti kebaikan-kebaikan kita telah dikumpulkan oleh malaikat di Lauhil Mahfuz, nanti akan diberitahukan kepada kita dari amal kebaikan. Di dalam hadis Nabi SAW, man qala kullu yawmin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah lam yusibhu fakran abadan. Barang siapa yang mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, dia tidak akan ditimpa rasa susah. Dia enggak bakalan susah. Gimana Ustaz? Saya udah tua, nggak bisa kerja lagi. Banyakin zikir dan doa buat anak menantu supaya hidupnya berkah, hidupnya langgeng, sejahtera. Langgeng dan sejahtera, hidup dalam keadaan rukun dan damai. Dari setiap kesulitan diangkat oleh Ta'ala, dari setiap mudah diberikan kemudahan Allah Ta'ala. Yang sempit rezekinya mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah. Alhamdulillah. Doain. Faslun arkanul islami khamsatun. Ya. Faslun arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Pasal yang pertama di dalam kitab Kasyifatus Saja adalah tentang arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ini sebagai pondasi. Istilah rumah ada yang namanya pondasi, ada yang namanya tembok, ada tuh yang namanya apa? Ada yang namanya apa? Genteng, ada yang namanya atap, jendela, dan kamar mandi. Begitu juga tentang Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ada 5. Islam lugatan inqiyadu, ikatan. Ikat. Jadi Islam itu buat lugah al-inqiyad, ikatan. Orang telah masuk Islam berarti diikat dengan syariat. Kalau orang udah mengikrar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu diikat dia dengan syariat. Musyariat inqiyadul ahkami syar'iyyati.
Islam itu menurut Syiah ikatan hukum-hukum syariah. Wajib sholat bagi orang yang muslim, wajib puasa bagi orang muslim, apalagi wajib zakat bagi orang muslim, apalagi wajib melaksanakan ibadah haji dan umrah bagi orang muslim. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, mengucap kalimat dua syahadat. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, bunya Islamu ala khamsin, didirikan agama itu dasar 5 perkara. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yakni bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nih namanya pondasi iman, harus dikuatkan. Istilah bangun rumah itu tauhid, kekuatan iman adalah pondasi. Bangun itu rumah, baik selantai, 2 lantai ataupun seterusnya, pondasinya harus kuat. Gak bisa rumah bangun tingkat pondasinya batako atau bata harus apa? Batu kali semeter kali semeter tuh kotak tuh pondasi. Besinya pun yang gede-gede biar kuat, bangunan biar kokoh. Sama iman kita, yajid wayangkus, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nih kita nih sekarang iman kita lagi naik. Kenapa? Karena kumpulnya dengan orang-orang solehat, kumpulan minal abror, kumpulan dengan orang-orang yang baik. Tadinya siang-siang biasa rebahan tidur, gare-gare ngaji, gare-gare tuh megang Quran, baca Yasin. Kalau bukan hari Rabu, ini siang begini nih jam 2 ngapain gue tanya? Kali ibu baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca maulid, kan kagak. Kalau lagi ngaji, karena lagi ngaji nggak biasa megang Quran. Kenapa? Temennya baca Quran. Iman tuh bertambah dan berkurang tergantung temennya. Ad-didu ala dini qalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu menurut temennya. Kalau kamu melihatnya orang baik ataupun tidak, lihat dulu temennya siapa. Kalau ibu mama dekat sama tukang areng, hitam nggak bu? Hitam nggak? Hitam. Kalau ibu deketin tukang asin, ya senggangannya bau asin, ame dia apa? Kurubutin laler. Iya. Kalau ibu dekat orang yang tukang minyak wangi, senggangannya ibu jadi wangi. Ibu dekat guru ngaji, ngikut ustazah. Ya enggak? Apalagi mauludan ya enggak? Tuh ustazah enggak kuat bawa berkatnya. Pada sengklek tangannya. Parsel lain, Garuda lain, ini kue lain, ya enggak? Banyak tuh bantuin gurunya. Otomatis kalau ibu dekat sama ustazahnya, ya enggak? Senggangannya berkatnya juga gede juga. Bongsangnya juga gede. Lain. Walaupun datangnya belakangan, tapi di depan. Orang-orang ke masjid dulu, karena kita rombongan sama guru kita, nggak langsung ke masjid bu, langsung ke rumah. Sohibul hajat, makan dulu. Yang lain dibaca Yasin, tahlil, itu mah cilam-cilam. Kanyang, enggak? Alhamdulillah, berkah. Berkah. Kita dekat sama orang yang rajin ngaji, kita nggak bisa ngaji, jadi mau ngaji. Kita malas ibadah.
ketika dekat teman orang yang rajin ibadah, jadi kita pengen ibadah. Tuh, betul gak? Pertama baca syahadat. Syahadat ini asas pondasi iman kita. Kuatkan iman kita dengan tauhid, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuh, maghrib dan isya baca Quran, baca ratibul haddad, ratbil atos, baca asmaul husna. Sebelum tidur baca surah sajadah, apa lagi, surah ar-rahman, surah tabarok. Ini kalau laki belum ada, kalau laki belum. Tuh, baca bu. Kalau laki dia ada, laki udah di kamar nih. Iya gak? Kita masih baca Quran. Tuh laki 3 kali deh. Taruh dulu Quran nih. Taruh dulu Quran ini. Itu. Kalau pondasi kita kuat, kita rajin ngaji, rajin ibadah. Ini gak? Mau nggak mau anak kita bakalan rajin ngaji, rajin ibadah. Tanamkan niat baik, ajarin anak kita, cucu kita di dalam berbuat baik. Nanti paksakan untuk sholat dan mengaji. Ajarkan hukum syariah. Nanti tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang syurutus sholat, wudu ataupun tayamum dan sebangsanya. Itu. Kalau umpama anak udah dididik agama, ketika remaja pengaruh nih. Betul. Tuh anak masih kecil, masih SD, ke masjid mulu, ke musola mulu, ngaji mulu dah. Pas masuk SMA, masuk liar banget. Dibeliin motor sama ayahnya, jarang pulang. Emaknya ngomel itu. Tuh motor dibeliin biar semangat lagi belajarnya, biar cakep nilainya. Ini kembang mulu. Merah mulu orang dulu mah ya. Rapot merah mulu. Pontennya 5, 4 ya gak? Yang cakep apa? Omel tuh emaknya. Doain. Doain. Jangan putus-putus doa untuk anak. Jangan mengucap sesuatu apapun yang membahayakan mudarat di masa depannya. Jangan ngucapin yang enggak. Ucapin yang baik. Biar dibuka hati dan pikirannya, nanti akan kembali kepada kedua orang tua. Yang penting ujiannya begitu. Wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. As-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa saja yang mendirikan salat, faqad aqamaddin, dan sungguh ia mendirikan agama. Siapa saja yang tidak salat berarti menghancurkan agama. Itu salat itu laksana tiang. Kalau bangunan cuman pondasi doang, nggak ada tiangnya, itu nggak bisa. Orang muslim sembahyang kagak, sama seperti dia punya kebun cuman pondasi doang, bisa nggak bakal tempat tinggal? Nggak bisa. Harus sholat. Sholat itu adalah tiang yang kokoh, dikelilingi dengan itu tembok dan tiang adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Wa ita'ud zakat, yang kedua menunaikan zakat bagi orang yang mampu. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Tuh. Orang sembahyang, zakat nggak keluarin, belum sempurna keislamannya. Tuh, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Zakat ini macam-macam. Ada zakat tijarah, perdagangan. Termasuk apa? Zakat apa? Zakat profesi. Kalau punya gaji melebihi batas nisab 83 gram,
Berapa emas sekarang, Bu? Per gramnya? Kan habis ke pasar Kebayoran. Yang bagus 800-an. Nih kata Bu Haji nih, kemarin habis borong misalnya. Alhamdulillah. Ada 800? Lebih? Wah, dia tahu dia baru beli berarti ini. 900 ya? 900 Bu Haji? 975, Masya Allah 975. Hah? Infonya 975. Nanti ini dan itu ini tetek bengek ya, lama-lama sejuta, weh. Tahu lah sejuta. Orang Betawi lempengin aja sejuta. Kali 83 gram berarti 83 juta. Dalam penghasilan segitu dalam setahun ada gak? Kalau ada wajib mengeluarkan zakat ini. Perumpamaan zakat ini adalah jendela. Pondasi ada, tembok ada, tiangnya juga ada. Kalau kagak ada pintu ame jendela ataupun kamar mandi, kira-kira betah gak penghuninya? Gurah. Tuh, lubang udara nggak ada. Kita kalau makan mulu, seneng-seneng mulu, zakat infak kagak kita keluarkan. Itu sama seperti orang makan mulu tapi nggak bisa keluar, nggak bisa buang air. Itu susah. Sama seperti rumah, nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada kamar mandi. Rumah apa gudang? Rumah apa gudang? Gudang. Kalau gudang bukan tempat rumah, berarti tempat barang. Orang betah gak tinggal di gudang? Walaupun gudangnya gede, tetap kagak betah. Rumah walaupun sederhana, ada jendelanya, ada pintunya, ya kan? Ada dapurnya, ada kamar mandi, enak gak? Enak. Tuh nikmat. Zakat itu adalah perumpamaan jendela, rumah dan pintu dan kamar mandi. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kalau udah syahadat wajib sholat, wajib bayar zakat, wajib puasa. Asyamu junnatun. Kata Nabi, puasa itu laksana benteng, penjagaan. Kalau rumah udah berdiri, jendelanya ada, pintunya ada, kamar mandi udah ada, tapi gentengnya nggak ada, bisa gak bakal tempat tinggal? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena genteng itu ada pelindung bagi penghuni rumah dari teriknya matahari dan turunnya hujan. Sama seperti puasa. Puasa itu junnatun, adalah benteng dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ibu marah-marah nih gara-gara puasa nggak jadi. Bu, ibu lagi kesel gara-gara puasa. Tahan nggak keselnya? Tahan. Gara-gara puasa. As-saumu nisfus sabr. Karena puasa itu separuh sekelumit daripada kesabaran. Puasa itu junnatun, adalah laksana bangunan, adalah gentengnya untuk memberikan pelindungan dan keselamatan bagi penghuninya dari teriknya matahari dan turunnya hujan. Orang yang berpuasa terjaga dirinya dari perbuatan yang tercela dan perbuatannya yang terpuji. Alhamdulillah. Orang yang puasa pasti jujur orangnya. Orang yang puasa orangnya tawadhu. Orang yang puasa diisi kegiatannya buat ibadah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tadarus Al-Quran, tahmid dan zikir. Alhamdulillah. Yang terakhir, orang yang berpuasa lemes. Betul, Bu?
Terakhir itu Iya. orang yang berpuasa Lemas. apalagi kagak nyaur. Lemes gak? Lemas. Oh, lemes. Lu ngapain sih lemes saya? Gua kagak nyaur. Ya, ya orang puasa lu apaan? Sahur nggak sahur tetap aja lemes, tetap aja capek. Kita sahur ini. Ketika sahur makan sayur seringkok. Ya kan? Nasi munjung. Kira-kira siang lapar gak? Lapar. Orang sahur cuman sekedarnya doang, ame minum segelas. Kadang udah di ujung-ujung Ramadan, kadang-kadang malah sahur gak? Gua asal minum air aja dah, udah. Sembahyang subuh ya gak? Tergantung nih. Ya, orang kalau udah niat puasa walaupun gak sahur gak sampai maghrib. Orang puasa ragu-ragu, puasa kagak. Ya gak? Walaupun makan sahur banyak, tetap aja lapar dibuka puasa juga. Karena puasa bukan karena Allah. Wa shaum Ramadan. Wa hajjul baiti man istata ilai sabila. Yang rukun Islam yang kelima yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu menempuh perjalanan haji. Jadi haji ini penyempurnaan rukun Islam. Istilah bangunan rumah, jendela udah ada, pintunya udah ada. Apa lagi? Temboknya sudah ada, gentengnya udah ada. Rukun Islam itu adalah atap rumah. Nih, apaan? Atap ataupun plafon. Ame ubin. Pelengkap. Rumah lu belum jadi, belum. Tinggal plafon doang, ame ubin masih plesteran. Tinggalin dah daripada gue ngontrak, ala kadarnya aja dah. Yang penting gak kehujanan, gak kepanasan. Alhamdulillah. Bisa gak ditempatin tuh rumah? Bisa. Sama orang syahadat, puasa, apa lagi? Zakat, nanti sholat, puasa, zakat. Itu belum sempurna keislamannya. Makanya manis tatoah, kalau dia pengen orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kesempurnaan agamanya. Makanya bagi orang yang mampu, sebab ke Baitullah itu bukan kesawangan, jauh ya, naik pesawat. Kalau kesawangan deket ya, naik Grab rame-rame sampai jauh, perjalanan jauh. Harus dengan pembekalan yang banyak, dalam keadaan sehat, pembekalan yang wajib. Dia berikan nafkah orang yang diwajibkan memberikan nafkah dan bekalnya. Nanti yang penting niat aja. Ya Allah, panjangkan umur kami dan suami kami dan anak-anak kami dan saudara dan tetangga dan jamaah kami. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, sempurnakan rezekinya, luaskan rezekinya, kabulkan hajat dunia dan hajat akhiratnya, mudahkan jalannya untuk ke tanah suci. Baca tuh surah Waqiah. Orang yang baca Waqiah, urusan dunia diberikan kemudahan oleh Allah. Baca apaan, Bu? Waqiah. Pagi baca Waqiah, sore baca Waqiah, habis maghrib baca Waqiah. Supaya urusan dunia gampang dan mudah. Udah mudah gampang, biar berkah tuh. Saya Pak Ustadz udah berkali-kali baca Waqiah, baca Yasin. Puluhan tahun belum haji. Satu-satunya biar gampang baca surat sertifikat. Itu manjur gak, Bu? Manjur banget. Kalau enggak baca itu kartu bank.
Kan bagi orang yang mampu, kalau kita jual benda kita paksain, jangan. Jangan. La yakallifullahu nafsan illa kali aja nanti Allah kasih rezeki kita dengan arah yang tidak sangka-sangka. Karena kita rajin ngaji, rajin sholat, tetangga kita orang kaya, dikepengen istrinya umroh, tapi sendiri. Apa kata suaminya? Bu, ibu kan suka ke musola tuh yang baca Yasin siapa sih? Yang mimpin doa siapa sih? Yang beres-beres siapa sih tuh di musola? Ajak dah biar bertiga, 4 orang. Biar ibu ada temennya di sono daripada temen baru. Ya gak? Kagak enak. Ajak dah tuh. Alhamdulillah. Kita nggak tahu rezeki. Kagak nggak tahu. Yu'tihi man yasha min ibadih. Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya yang Allah kehendaki. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.